Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suara memekakkan telinga sekali lagi bergema di langit. Setelah itu, pandangan seluruh kota berkumpul ke arah langit. Di tempat itu, tangan Lindong sudah dengan kuat memasukkan dirinya ke dalam tubuh raksasa api seolah itu adalah pedang paling tajam. Tangannya telah menembus pertahanan raksasa api yang sangat kuat. Banyak orang yang mau tidak mau dicekam rasa takut ketika pemandangan ini terlihat di mata mereka. Meskipun mereka belum pernah bertukar serangan secara pribadi dengan Zhu Tianhuo, dari auranya saat ini, mereka dapat mengetahui betapa kuatnya raksasa api yang diciptakan oleh Zhu Tianhuo ini. Tidak ada yang mengira kalau pertahanan sekuat itu masih bisa ditembus paksa oleh Lindong. Kekuatan destruktif seperti itu sungguh sedikit mengejutkan. Tubuhnya tersembunyi di dalam raksasa api, ketika Zhu Tianhuo melihat pisau seperti telapak tangan Lindong menembus pertahanannya yang menyala-nyala, alarm dan kemarahan melintas di wajahnya. Namun, ekspresinya dengan cepat mengeras. Dengan perubahan segel tangan, api yang berkobar di sekitarnya tiba-tiba melesat. Nyala api dengan panik melilit lengan Lindong saat ki panas yang liar terus-menerus masuk ke tubuh Lindong dengan tujuan menyebabkan kekuatan Yuan di tubuh Lindong bergejolak. Rupanya, Lindong merasakan niat Zhu Tianhuo. Namun, tidak ada kepanikan yang terlihat di matanya. Sebaliknya, dia hanya tersenyum mengejek. Detik berikutnya, sebuah pikiran melintas di benaknya saat kekuatan pemakan tiba-tiba menyebar dari dalam tubuhnya. Ki panas terik yang menyerbu ke dalam tubuhnya benar-benar tertelan dalam sepersekian detik. Lindong mengangkat kepalanya dan menyeringai melihat tubuh asli Zhu Tianhuo. Dengan gerakan telapak tangannya, kekuatan pemakan segera meletus. Tubuh iblis api diciptakan dari kekuatan Yuan Zhu Tianhuo melalui beberapa metode khusus, sehingga membuatnya menjadi sangat kuat. Namun, kekuatan semacam ini secara alami berasal dari kekuatan Yuan yang mengisinya. Sekarang kekuatan Devouring Lindong telah muncul, kekuatan Yuan dengan cepat mulai menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, tubuh iblis api mulai memudar. Apa yang sedang kamu lakukan? Perubahan pada tubuh iblis api secara alami dirasakan oleh Zhu Tianhuo, yang pikirannya terhubung dengannya. Ekspresinya segera berubah saat dia berteriak dengan keras. Namun, Lindong mengabaikan teriakan Zhu Tianhuo. Kekuatan melahap meletus dengan liar dan benar-benar menelan sebagian besar kekuatan Yuan di dalam tubuh iblis api setelah beberapa detik. Setelah kehilangan sejumlah besar Yuan power, tubuh Flame Demon Body perlahan mulai hancur di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Seni bela diri jiwa yang sangat dibanggakan Zhu Tianhuo, sebenarnya dihancurkan oleh Lindong dengan begitu mudah. Tubuh iblis api menghilang dan tubuh Zhu Tianhuo sekali lagi muncul di hadapan seluruh kota. Namun, wajahnya saat ini berwarna hijau marah, sementara tatapannya saat menatap Lindong agak ternoda ketakutan. Terlepas dari betapa bangganya dia telah memahami melalui pertempuran ini bahwa Lindong tidak bisa dibandingkan dengan kuda hitam setengah matang yang pernah dia temui sebelumnya. Lindong menghancurkan tubuh iblis api dan menyaksikan tubuh asli Zhu Tianhuo muncul. Tanpa berhenti berdetak, Lindong bergerak dan terbang ke depan saat tangannya yang bersisik hijau memotong tenggorokan Zhu Tianhuo seperti kilat. Melihat Lindong tetap tak kenal ampun meski telah mendapatkan keuntungan, Zhu Tianhuo mendengus marah. Tombaknya bergetar saat menimbulkan angin yang sangat tajam yang menusuk tangan Lindong dengan kejam. Dari cara dia melihatnya, meskipun Lindong cukup kuat, kemungkinan besar Lindong tidak akan berani menghadapi tombak panjang itu dengan tangan kosong. Dentang. Namun, dia salah perhitungan. Lindong tidak hanya tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk menghindari tombak tajam Zhu Tianhuo. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan mengambil tombak itu. Percikan api muncul dengan liar dari telapak tangan Lindong. Namun, tidak peduli bagaimana tombak tajam itu berjuang, ia tidak dapat lepas dari kendali telapak tangan Lindong. Lindong tiba-tiba mengepal. Sisik hijau yang menutupi telapak tangannya tiba-tiba bersinar saat kekuatan menakutkan meledak. Segera, suara pecah yang jelas terdengar saat tombak merah panjang di tangan Zhu Tianhuo, sebuah harta karun jiwa bumi, dihancurkan dengan paksa oleh tangan Lindong. Setelah menghancurkan ujung tombak, Lindong melemparkan tangannya saat cahaya dingin memancar ke segala arah.
Dengan ketajaman yang tidak biasa, mereka mendekati Zhu Tianhuo. Sosok Zhu Tianhuo dengan cepat mundur dengan sikap menyesal, cahaya keemasan berkedip-kedip di tubuhnya. Setelah menahan beberapa tembakan, dia akhirnya keluar dari badai yang terbentuk dari pecahan ujung tombak. Bajingan! Meskipun serangan itu tidak menimbulkan banyak kerugian baginya, ekspresi Zhu Tianhuo menjadi sangat jelek. Sebelumnya, Flame Demon Body miliknya telah dirusak oleh Lindong. Sekarang, bahkan senjatanya telah hancur. Sepertinya dia benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Saat Zhu Tianhuo tidak tahan lagi dan hendak mengutuk dengan marah, sebuah cahaya melintas di depannya. Pupil matanya segera mengecil. Sesosok tubuh menempel di depannya di tengah keributan yang kini menyelimuti seluruh kota. Sosok yang melintas dan tiba dengan cara seperti hantu menyebabkan pupil mata Zhu Tianhuo menyusut saat perasaan bahaya ekstrim menyebar dari lubuk hatinya. Tanpa pikir panjang, cahaya keemasan terang meledak dari dalam tubuhnya. Sebuah tangan yang dikelilingi oleh cahaya hijau tampak merobek ruang dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan menghantam dada Zhu Tianhuo dengan keras. Bam! Suara teredam rendah dan dalam muncul pada saat ini ketika cahaya keemasan terang di dada Zhu Tianhuo langsung meredup. Rona kemerahan muncul di wajahnya sebelum seteguk darah segar keluar dari tubuhnya yang sekarang terbang ke belakang. Setelah melihat tubuh Zhu Tianhuo terbang mundur dengan cara yang menyedihkan, seluruh kota terdiam. Mata banyak penonton hampir keluar dari rongganya. Hal ini terutama terjadi pada Tian Zhen yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia jelas menyadari kekuatan Zhu Tianhuo. Dia adalah seorang ahli di puncak tahap 3 Yuan Nirvana dan dia sudah memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan Nirvana keempat. Namun, orang seperti itu telah kalah telak dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan Lindong. Seberapa kuatkah Lindong dalam beberapa bulan terakhir? Siapapun bisa tahu dari pertempuran ini bahwa Jenderal Pemadam Kebakaran Kekaisaran Gan Agung, Zhu Tianhuo, tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong. Wajah Zhu Tianhuo di dekatnya diwarnai dengan warna hijau dan putih. Yang jelas, dia sangat marah. Namun, dia juga tidak bodoh. Jika dia terus memperlakukan Lindong seperti kuda hitam setengah matang, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal Kekaisaran Gan Agung. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong sudah cukup membuat Zhu Tianhuo sangat waspada. Lindong menatap Zhu Tianhuo. Kali ini, dia tidak menyerang lagi. Meskipun dia sekarang tidak takut dengan yang terakhir, dia masih perlu menunjukkan kewaspadaan terhadap kerajaan super di belakang individu ini. Lupakan apakah dia mampu membunuh Zhu Tianhuo, bahkan jika dia bisa melakukannya, harga yang harus dia bayar juga akan sangat mahal. Ini bukanlah situasi yang ingin dilihat Lindong. Kalian berdua kalah. Lindong memandang Zhu Tianhuo, yang wajahnya merupakan campuran hijau dan putih sebelum tiba-tiba menyatakan dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhu Tianhuo terkejut. Dia buru-buru berbalik ketika dia mendengar suara gemuruh keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul dari medan pertempuran yang jauh. Di tempat itu, keganasan yang mengerikan melanda. Sosok kuat yang diselimuti cahaya berdarah mengayunkan tinjunya seperti iblis. Cahaya berdarah berubah menjadi kepala harimau ganas di tengah badai tinju yang turun. Setiap pukulan cukup kuat untuk melukai 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Bum bum bum. Tinju itu disertai dengan tekanan angin yang mengejutkan saat mereka menghantam tubuh seperti gunung Muhuang dari segala arah. Segera, retakan besar meluas di tubuh gunung tanah kuning, tumbuh semakin besar hingga benar-benar meledak dengan ledakan. Bang! Tubuh gunung itu meledak ketika sesosok tubuh keluar dari sana dengan cara yang menyedihkan. Pada akhirnya, deretan bangunan di bawahnya berubah menjadi puing-puing saat awan debu meluas keluar. Sesaat kemudian, tubuh Muhuang keluar dengan bekas darah di sudut mulutnya dan berdiri di atas sebuah bangunan. Kekuatan yang sangat dia banggakan telah sepenuhnya ditekan oleh api kecil, menyebabkan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bukanlah situasi yang belum pernah dia temui sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dipaksa melakukan hal ini oleh seseorang dari kerajaan berpangkat rendah. Setelah mengirim Muhuang terbang, ketika api kecil melihat bahwa Lindong tidak berusaha membunuh semua musuhnya, darah yang bersinar di tubuh api kecil juga sedikit menghilang, sementara macan darah di tinjunya juga perlahan-lahan tersebar.
Semua tatapan di seluruh kota berkumpul ke arah dua sosok ini yang tampaknya tiba-tiba menjadi sangat mempesona. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa mereka benar-benar mampu mengalahkan para ahli yang memiliki reputasi cukup hebat di medan perang kuno dan telah naik ke peringkat nirvana. Terlebih lagi, ini juga berarti bahwa mulai sekarang dan seterusnya, Lindong dan api kecil akan benar-benar menjadi ahli dalam peringkat nirvana. Setelah setahun terdiam di medan perang yang kacau, Lindong kini akhirnya mulai muncul. Ekspresi Tian Zhen pucat saat dia menyaksikan pemandangan ini dari depan aula emas. Akhirnya, dia menelan seteguk air liur. Dia tahu bahwa masa depan Lindong tidak lagi menjadi eksistensi yang bisa dia sakiti. Yang terbaik adalah dia dengan patuh menyembunyikan semua dendam dari masa lalu di dalam hatinya. Sekelompok orang di suatu tempat di kota juga memandang Lindong yang kini mempesona dengan ekspresi rumit. Beberapa dari wajah-wajah ini tidak asing lagi. Mereka berasal dari kerajaan tebing setan. Orang itu sebenarnya sudah sekuat ini. Si Xuan mengatupkan giginya, merasa sangat tidak mau menyerah pada situasi ini. Namun, keengganan ini juga mengandung sedikit rasa takut. Jangan pedulikan dendam masa lalu itu. Jika kita memprovokasi dia lagi, kita hanya akan mencari kematian. Si Kun menatap sosok itu lama sekali. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan. Siapa yang menyangka bahwa orang yang saat itu tampak mirip dengan semut akan benar-benar mencapai tahap yang bahkan harus dia hormati. Ayo pergi, kita akan menuju ke pusat medan perang kuno. Perang 100 kerajaan seharusnya dimulai dari sana. Si Kun melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar kota. Dia benar-benar ingin tahu level seperti apa yang bisa dicapai oleh orang ini, yang terus menciptakan keajaiban, dalam perang 100 kerajaan. Itu adalah tempat sebenarnya di mana yang kuat akan bersaing. Pertarungan di langit tidak berakhir dengan jalan buntu. Sebaliknya, pertempuran itu berakhir dengan sangat cepat. Seseorang bisa mengenali pihak mana yang berada dalam posisi menguntungkan hanya dengan melihat keadaan menyedihkan yang dialami Zhu Tianhuo dan Mu Huang, sebelum menoleh ke arah Lindong, yang ekspresi wajahnya damai, sementara auranya setajam ujung pisau. Hasil pertempuran itu sangat mencengangkan. Tidak ada seorang pun yang menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Orang-orang di kota ini telah mendengar banyak prestasi menakjubkan yang dilakukan Lindong. Namun, kali ini, orang yang bertarung melawannya bukanlah individu seperti Si Kun, melainkan seorang praktisi dari kerajaan super sejati. Namun, betapapun terkejutnya mereka, hal itu tidak akan mempengaruhi hasil. Mereka mengangkat kepala ke arah langit dan menatap kedua sosok itu, yang tampak agak cemerlang di bawah sinar matahari. Tiba-tiba perasaan aneh muncul di hati mereka. Ada kemungkinan kedua orang ini, yang berasal dari kekaisaran berperingkat rendah, akan menjadi kuda hitam paling mempesona dalam perang 100 kerajaan kali ini. Semua orang sangat ingin mengetahui sejauh mana kedua praktisi ini dapat maju dalam perang 100 kerajaan, yang dipenuhi oleh para elit. Itu karena mereka ingin melihat apakah ada orang yang benar-benar bisa menantang dominasi kerajaan super raksasa. Saat angin sejuk bertiup melintasi langit, jubah Lindong meluncur ringan. Pandangannya terpaku pada Zhu Tianhuo yang gelisah dan dia tidak takut membiarkan Zhu Tianhuo melarikan diri. Lindong merasa puas hanya dengan mengalahkan Zhu Tianhuo. Namun, jika yang terakhir tidak bijaksana dengan situasi saat ini, Lindong juga tidak akan memberikan terlalu banyak kelonggaran. Memang benar, dia sedikit waspada terhadap kerajaan super, tapi bukan berarti dia takut pada mereka. Mengingat kemampuan Lindong dan api kecil saat ini, jika mereka menggunakan semua cara mereka bahkan bisa bertarung dengan praktisi tingkat 4 Yuan Nirvana. Selain itu, selain mereka, ada juga tikus kecil yang memiliki kekuatan luar biasa dan belum mengambil tindakan apapun sejauh ini. Meskipun Lindong tidak ingin dia mengambil tindakan, orang itu tidak akan berdiam diri jika mereka berada dalam situasi kritis. Memiliki barisan seperti itu, Lindong bagaikan seekor harimau bersayap di medan perang kuno ini. Oleh karena itu, situasi sebelumnya di mana dia dipaksa lari dan bersembunyi di mana-mana tidak akan terjadi lagi dengan mudah. Saat ini, sosok berotot api kecil muncul di belakang Lindong. Bekas luka yang terjalin di tubuhnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan api kecil yang gagah berani, semua penonton tidak akan sebodoh itu memperlakukannya sebagai orang bodoh,
yang kemampuannya tidak sebaik penampilannya lagi. Tikus kecil terbang dengan malas melintasi langit dan berdiri di samping Lindong, sambil menatap Su Tianhuo dengan nada mengejek. Meskipun auranya tidak sejahat api kecil, beberapa orang yang jeli bisa merasakan pupil tikus kecil berwarna ungu kehitaman itu berkedip-kedip dengan rasa dingin yang berdebar-debar. Ketika kedua orang itu berdiri di belakang Lindong, tampaknya ada tekanan luar biasa besar yang dilepaskan, menyebabkan seseorang takut memandang rendah trio ini. Tentu saja, Su Tianhuo juga bisa merasakan tekanan seperti itu. Seketika, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Di saat yang sama, suara kepakan angin terdengar dari belakangnya. Huang Mu yang sedikit hancur telah terbang. Ada tatapan serius dan khawatir di matanya saat dia menatap trio Lindong. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan berbicara ke telinga Su Tianhuo dengan suara lembut, mereka bertiga sangat kuat. Jika kita benar-benar berperang, saya khawatir kita tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Setelah mendengar kata-kata ini, terlihat jelas bahwa Su Tianhuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Sifatnya yang angkuh dan angkuh membuatnya sulit menerima kenyataan seperti itu. Namun, dia bukanlah orang yang bodoh karena dia juga tahu bahwa ini adalah fakta. Dalam pertempuran sebelumnya, seni bela diri jiwanya yang sangat berharga dikalahkan langsung oleh Lindong. Sementara itu, Mu Huang yang berbakat secara fisik juga dikalahkan sepenuhnya dalam permainannya sendiri oleh makhluk raksasa di belakang Lindong. Terlebih lagi, berdiri di samping mereka berdua, orang yang tampak paling misterius itu masih belum bergerak. Su Tianhuo tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa pemuda tampan namun malas ini akan mudah menyerah. Tidak peduli bagaimana mereka menilai situasi saat ini, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan posisi dominan. Tampaknya mereka harus menyerah pada rencana mereka untuk merebut warisan sekte misterius. Su Tianhuo mengutuk dalam hatinya sambil mengertakkan gigi. Jika dia tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi, dia akan memanggil dua jenderal lainnya untuk ikut serta. Jika mereka berempat menggabungkan kekuatan, mereka mungkin bisa bersaing dengan barisan Lindong. Kamu menang. Setelah menilai situasinya dengan jelas, Su Tianhuo mengumumkan dengan mata terkulai. Pada saat yang sama, dia tidak berbasa-basi dan bahkan mengangkat bahunya dengan santai. Saya tersanjung. Lindong tersenyum. Tidak ada kesombongan, tidak ada ketidaksabaran. Faktanya, dia tidak menunjukkan sedikitpun kesombongan hanya karena dia mengalahkan praktisi dari kerajaan Super. Meskipun dia tidak senang dengan kenyataan bahwa Su Tianhuo dan rekan-rekannya ingin merebut warisannya, dia tidak ingin memulai perselisihan dengan kekaisaran Gan Agung mereka. Lindong, kau memang melebihi harapanku. Namun, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Saat kita bertemu lagi, aku akan menagih utangku, kata Su Tianhuo dengan malu-malu. Dia tidak takut membuat Lindong marah. Dengan dukungan kekaisaran Gan Agung, tidak peduli seberapa mendominasi Lindong, dia tidak akan berani membunuhnya. Saya akan menantikannya setiap saat, jawab Lindong acuh tak acuh sambil melirik Su Tianhuo. Kabar tentang kau yang mendapatkan warisan sekte misterius telah lama tersebar. Bukan hanya kami yang menginginkan warisanmu. Maka dari itu, ini mungkin akan menyusahkanmu di masa depan. Kuharap kau bisa mencapai zona inti medan perang kuno dengan lancar. Kami akan menunggumu di perang 100 kerajaan. Su Tianhuo menyeringai seolah dia sedang bergembira atas kemalangan Lindong. Lalu, tanpa memberi kesempatan pada Lindong untuk menjawab, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi. Akhirnya, dia dan Mu Huang menjadi dua garis pelangi dan menghilang ke cakrawala dengan cepat. Saat duo Su Tianhuo pergi, suasana permusuhan yang menyelimuti kota itu sepertinya telah menghilang. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan berbagai emosi terkonsentrasi pada tiga sosok di langit. Ekspresi wajah seperti itu agak rumit. Meskipun mereka telah melihat hal itu terjadi dengan mata kepala mereka sendiri, masih sulit dipercaya bahwa tiga orang yang berasal dari kerajaan berperingkat rendah, mampu mengalahkan para praktisi dari kerajaan Super. Perang 100 kerajaan menjadi semakin menarik. Ada gumaman di antara beberapa orang. Baru-baru ini, praktisi penyendiri dari berbagai tempat terus bermunculan dengan kecepatan tinggi. Orang-orang ini akhirnya menjadi bintang yang mempesona di berbagai bidang. Semua individu ini diberkati dengan bakat luar biasa dan pertemuan yang beruntung.
Oleh karena itu, sulit membayangkan betapa spektakulernya pemandangan setelah mereka berkumpul. Dari sudut pandang yang berbeda, orang-orang ini mungkin adalah individu yang paling menonjol di antara generasi muda yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur. Ketika para pelaku kejahatan yang keras kepala dan sulit diatur ini berkumpul di satu tempat, pasti akan terjadi kegembiraan dan kekerasan yang ekstrim. Mereka benar-benar merepotkan. Lindong berbicara dengan lembut sambil melihat sosok duo Zhu Tianhuo di kejauhan. Kalau menurutmu itu merepotkan, kamu bisa langsung mengakhirinya. Mungkin begitu ketenaranmu menyebar, tak seorang pun akan berani mencari masalah denganmu lagi, tikus kecil berseri-seri. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Lalu ia berkata, 3 raja dan 4 jenderal di Kekaisaran Gan Besar bukanlah orang yang mudah menyerah. Hanya Jenderal Api dan Jenderal Gunung saja, yang merupakan 2 jenderal terbawah dari 4 jenderal, sudah memiliki kekuatan seperti itu. Aku khawatir 2 jenderal peringkat teratas, Jenderal Angin dan Jenderal Hutan akan lebih kuat. Terlebih lagi, di atas para jenderal ini, ada 3 raja yang paling menyusahkan. Ketiga orang itu seharusnya sudah melampaui tingkat nirwana 4 yuan. Bahkan Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat membicarakan hal ini. Kerajaan super ini memiliki fondasi yang tidak dapat dia bayangkan. Mereka bahkan mungkin tidak memerlukan warisan atau harta apapun untuk mencapai ketinggian yang sulit dicapai oleh orang biasa. Saat semua orang bekerja keras untuk mendapatkan pil nirwana, mereka bisa membuang jutaan pil nirwana sesuka hati. Selain landasan tersebut, orang-orang ini adalah orang-orang jenius yang dipilih sendiri, yang prestasinya dikagumi oleh semua orang. Namun, meski orang lain memiliki titik awal yang lebih baik, Lindong tidak iri. Orang yang berbeda memiliki kehidupan yang berbeda, individu yang berbeda melakukan jenis kerja keras yang berbeda. Pada tahun-tahun itu, ketika dia masih berada di kota kecil kota Qingyang, dia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Lin Langtian, namun dia tidak mengungkapkan sedikit pun niat membunuhnya. Pada saat itu, dia seperti seekor semut di depan Lin Langtian. Dengan satu jari terakhir akan mampu menghancurkan dia dan seluruh keluarga Lin. Namun, segalanya tidak berakhir seperti ini. Pemuda yang menitikkan air mata dan keringat saat berlatih di atas bukit, menjadi individu paling cerdas di klan Lin. Lin Langtian, yang terpaksa ia hormati pada masa-masa itu, akhirnya menjadi seekor anjing liar yang status hidupnya tidak diketahui. Oleh karena itu, memiliki titik awal yang baik atau buruk tidaklah penting. Yang paling penting adalah hasil akhirnya. Kerajaan-kerajaan super itu mungkin maha kuasa, namun, Lindong tahu kalau dia akan melampaui mereka suatu hari nanti. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Api kecil menggaruk kepalanya dan tersenyum malu-malu, terlihat sangat berbeda dari api kecil yang tampak sama jahatnya dengan Asura saat bertarung dengan Mu Huang sebelumnya. Perang 100 kerajaan masih kurang dari sebulan. Saat ini, para praktisi dari berbagai tempat sedang menuju ke zona inti medan perang kuno. Kita juga harus langsung menuju ke sana, Lindong tersenyum. Api kecil menganggukkan kepalanya. Jelas, dia sama sekali tidak keberatan dengan instruksi Lindong. Bagaimana kita harus menangani orang itu? Kurasa dia pasti salah satu alasan mengapa orang-orang dari Kekaisaran Gan Agung mencari masalah dengan kita. Martin kecil bercanda dengan sadis sambil melihat sosok di depan aula emas, sambil menggaruk dagunya. Lindong melirik ke arah itu dan melihat Tianzhen balas menatap mereka dengan wajah pucat pasi. Ketika dia melihat Lindong menatapnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa dan dengan cepat menurunkan pandangannya dan tidak berani menatap mata Lindong. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ayo pergi. Lindong menatap acuh tak acuh pada Tianzhen, yang tidak lagi memiliki sedikit pun aura mendominasi penguasa wilayah barat laut. Akhirnya, Lindong menggelengkan kepalanya dan sepertinya tidak punya niat untuk melanjutkan masalah ini. Sulit bagi orang seperti ini untuk memberikan ancaman apapun padanya. Saat Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi di kota ini. Dengan sentakan tubuhnya, dia menjadi seberkas cahaya gelap dan terbang keluar kota. Di belakangnya, api kecil dan tikus kecil segera menyusulnya. Di depan aula emas, ketika Tianzhen melihat sosok trio Lindong yang sudah pergi, keringat dingin menetes dari dahinya. Segera setelah itu, dia menertawakan dirinya sendiri.
Dia tahu bahwa akan ada individu-individu luar biasa di setiap wilayah pertempuran kuno, tetapi yang jelas, dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu di wilayah barat laut lagi. Pemuda bernama Lindong akan keluar dari tempat ini dan masuk ke tempat berkumpulnya semua jenius. Itu akan menjadi tempat di mana demonstrasi nyata dari bakat-bakat luar biasa akan terjadi. Suara angin bertiup bergema di atas langit biru yang tenang. 3 sosok bergegas lewat dengan kecepatan seperti kilat dan tekanan angin rendah dan dalam di lautan pepohonan di bawah, membentuk 3 bekas luka dangkal di atasnya. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti selokan berwarna hijau. Ketiga tokoh ini tentu saja adalah trio Lindong, yang telah meninggalkan aula kuno dan bergegas menuju area inti medan perang kuno. Ukuran medan perang kuno sangat luas. Wilayah barat laut tempat kelompok Lindong berada hanyalah sebagian kecil saja. Tentu saja, dengan luasnya ruangan yang begitu luas, kemungkinan besar sangat sulit bagi seseorang untuk menjelajahi seluruh area dalam waktu 1 tahun. Perjalanan Lindong ke pusat medan perang kuno jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu 2 hingga 3 hari. Oleh karena itu, mereka perlu memanfaatkan waktu sepenuhnya. Ada kota 10.000 gajah yang terletak di sepanjang rute dari wilayah barat laut ke pusat medan perang kuno. Itu adalah salah satu dari sedikit kota di medan perang kuno yang harus dilewati seseorang untuk mencapai area pusat. Berbagai ahli dari seluruh medan perang kuno berkumpul di sana. Di tempat itu, para ahli yang telah maju ke tahap nirvana adalah hal biasa dan bisa dikatakan memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Tentu saja, itu juga merupakan tempat yang harus kita lewati ketika memasuki wilayah tengah. Mata Lindong menyapu sekelilingnya selagi mereka bepergian. Segera, dia menoleh dan mengucapkan kata-kata itu kepada 2 orang lainnya sambil tersenyum. Api kecil menggaruk kepalanya dan tersenyum konyol. Beberapa panas membara melonjak di matanya. Orang ini kecanduan bertarung jauh di dalam tulangnya. Menurutnya, mampu bertarung dengan para ahli tersebut merupakan peristiwa yang cukup menyenangkan. Tikus kecil tidak banyak berkomentar ketika mendengar hal ini. Matanya menyapu ruang di sekitar mereka. Untuk beberapa daerah yang tidak diketahui, alisnya sedikit menyatu. Api kecil, warisan apa yang kamu peroleh dari Aula Macan Putih? Lindong tidak menyadari ekspresi tikus kecil. Sebaliknya, dia melirik api kecil sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Seni bela diri yang kedalamannya tidak diketahui yang dikenal sebagai cermin skala bintang macan putih. Api kecil tertawa. Cermin skala bintang macan putih. Lindong sedikit mengangguk. Kemungkinan besar bayangan sisa seperti King Zi tidak muncul di aula macan putih. Namun, ini normal saja. Iblis tua dengan level abnormal seperti King Zi sungguh luar biasa memilikinya di sini. Jika 3 aula lainnya memiliki keberadaan yang mirip dengannya, kekuatan aliansi Tiangang mungkin akan terlalu menakutkan. Setelah bertanya singkat tentang pengalaman api kecil di Aula Macan Putih, Lindong tidak melanjutkan pertanyaannya. Matanya diputar sebelum akhirnya seseorang menyadari ekspresi tikus kecil. Ia langsung terkejut dan bertanya dengan lembut, "Marten kecil, ada apa?" Api kecil juga melihat ke arah tikus kecil. Setelah melihat mata sipitnya membentuk busur yang agak berbahaya, naluri unik binatang iblisnya juga membuatnya memahami sesuatu. Tubuhnya yang menyerang ke depan tiba-tiba berhenti dan batang logam hitam gelap muncul di tangannya. Tubuh besarnya langsung terhalang di depan Lindong. Alis Lindong perlahan dirajut. Energi mental yang kuat dengan cepat menyebar. Namun, penyelidikan mendalamnya tidak menghasilkan tanggapan apapun. Hal ini tidak membuatnya menghela nafas lega, namun malah menyebabkan ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Cahaya ungu kehitaman di mata tikus kecil berkedip-kedip dan wajah tampan yang tampak jahat itu muncul sedikit lebih dalam. Dengan suara rendah, dia tertawa dingin, "Sepertinya kami menjadi sasaran seseorang." Setelah mendengar ini, mata Lindong langsung menyusut. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh sepanjang perjalanan. Apa maksudnya ini? Itu berarti orang yang mengincar mereka begitu kuat bahkan mereka tidak bisa merasakannya. Kemampuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Bisakah kita menemukannya? Lindong berkata dengan lembut. Kilatan dingin samar-samar mengalir di matanya. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan langsung menjadi sasaran orang lain begitu mereka meninggalkan aula kuno.
Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit kesal. Marten kecil tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia tiba-tiba meraih di depannya dan cahaya ungu kehitaman keluar dari telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu berubah menjadi jaring cahaya ungu kehitaman yang tiba-tiba menutupi seluruh ruang kosong. Jaring cahaya ungu kehitaman tampaknya memiliki kekuatan korosif yang kuat. Bahkan udara tak kasat mata mengeluarkan gelombang asap putih saat jaring muncul, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang saat melihatnya. Jaring cahaya ungu kehitaman menutupi ruang kosong yang menjadi fokus kelompok Lindong. Namun, saat jaring hendak ditarik, ruang kosong itu akhirnya mulai terdistorsi di depan mata kelompok Lindong. Segera, cahaya terang yang kuat tiba-tiba meletus dan benar-benar mengusir jaring ungu kehitaman dengan paksa. Dua sosok yang agak aneh muncul entah dari mana setelah jaring cahaya itu berhasil dihalau. Kedua sosok itu terbungkus dalam bayangan hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan penampilan mereka. Namun, ekspresi Lindong berubah drastis saat pertama kali melihat kedua sosok misterius ini. Ini karena keduanya secara mengejutkan adalah dua orang misterius, yang pernah dilihatnya di dalam arai langit terbakar nirwana di harta karun kuno. Kami benar-benar ditemukan oleh mereka? Mata Lindong berangsur-angsur menjadi suram. Dia menjadi berhati-hati, tampak seolah-olah dia sedang berhadapan dengan musuh besar. Ia memahami dengan jelas bahwa meskipun ia telah meningkatkan kekuatannya hingga mencapai 3 tahap Yuan Nirvana, ia masih bisa merasakan perasaan berbahaya dari tubuh kedua ahli misterius ini. Meskipun bahaya semacam ini jauh lebih lemah dibandingkan saat dia pertama kali melihatnya, kedua orang ini jelas bukan orang-orang yang dapat dibandingkan dengan kelompok Zhu Huatian. Sungguh mengejutkan, Anda benar-benar dapat mengetahui keberadaan kami. Kedua bayangan hitam itu melayang di langit. Dua pasang mata dingin menatap kelompok Lindong di bawah cahaya hitam saat mereka berbicara sinis. Bolehkah aku tahu betapa hebatnya kalian berdua? Apa rencanamu dengan mengikuti di belakang kami? Kejutan di mata Lindong hilang saat dia berbicara dengan sikap tenang. Hi, bocah nakal, kenapa kamu masih bertingkah bodoh di depan kami? Kita pernah bertemu sebelumnya di Nirvana Burning Sky Array. Sosok berkulit hitam mengeluarkan tawa dingin yang lembut. Meskipun kami tidak melihat penampilan Anda saat itu, kami masih dapat mengingat aura Anda dengan jelas. Melihat kamu melarikan diri begitu cepat saat itu, kemungkinan besar kamu mendengar sesuatu, kan? Bayangan hitam lainnya tertawa terbahak-bahak. Mata Lindong menjadi dingin. Dia tidak yakin apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang ini. Namun, kemungkinan besar hal itu melibatkan konspirasi yang cukup besar. Kedua orang ini telah berjaga di aula kuno setelah Lindong bertemu mereka saat itu. Kemungkinan besar mereka sedang menunggu dia muncul kembali. Kalian berdua seperti makhluk hantu yang asal-usulnya tidak diketahui. Kami sama sekali tidak tertarik dengan masalah kalian. Kalian berdua juga tidak boleh mengganggu kami. Jangan ikut campur dalam urusan satu sama lain. Jika kalian berlebihan, jangan berpikir bahwa kakek Marten tidak punya taktik untuk menghadapi kalian. Wajah tampan tikus kecil menunjukkan rasa dingin ketika dia berkata. Api kecil tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuh besarnya melangkah maju. Wajahnya, yang awalnya terlihat sederhana dan jujur, telah berubah menjadi sangat garang saat ini. Keganasan muncul dari sekujur tubuhnya, menyebabkan dia berubah menjadi iblis seperti dalam sekejap mata. Hehe, kata-kata sombong apa? Bahkan para bos kerajaan super itu tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Kamu pikir kamu ini siapa? Sosok hitam tiba-tiba tertawa. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dianggap sebagai salah satu yang teratas dalam medan perang kuno ini hanya karena kamu telah mengalahkan dua anggota dari kerajaan super? Bayangan hitam lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Tikus kecil menyipitkan kedua matanya sedikit, namun ia tidak marah. Senyuman aneh muncul di wajah tampannya. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan dan bayangan aneh muncul. Kecepatan tikus kecil sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di bawah dua sosok itu dengan gaya seperti hantu. Energi ungu kehitaman yang mengerikan melonjak dan benar-benar berubah menjadi sayap seperti pedang. Kilatan dingin yang mengejutkan melintas di ujung sayap itu. Ekspresi kedua bayangan hitam berubah saat sayap ungu kehitaman muncul.
Bahkan mereka bisa merasakan dinginnya tulang yang padat dari mereka. Segera, dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan keluar dari dalam tubuhnya, membentuk perisai berwarna emas di depan mereka. Dentang. Sayap seperti bilah itu dengan kejam menusuk perisai berwarna emas. Percikan api meletus dan perisai berwarna emas itu segera ditutupi oleh garis retakan. Kedua bayangan hitam itu juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur. Mata di bawah bayangan hitam itu sedikit mengembun. Bang! Namun, saat kedua sosok itu mundur, angin kencang datang menyapu dari angkasa di atas. Sebuah batang besar berwarna hitam ditebang ke bawah sambil membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung. Serangan yang terus-menerus jelas menyebabkan kedua sosok misterius ini menjadi sedikit marah. Salah satu dari mereka mengepalkan tangannya dan cahaya emas terang menggumpal di tangannya. Itu benar-benar berubah menjadi palu besar berwarna emas. Palu itu menari dan dengan kejam menghantam batang besar berwarna hitam itu. Bang! Badai liar dan dahsyat berdesir dan menyapu bersih. Batang berwarna hitam itu sebenarnya dipaksa mundur olehnya. Kaki tikus kecil mengambil beberapa langkah cepat sebelum menstabilkan tubuhnya. Keganasan dan kekejaman di wajahnya menjadi semakin intens. Benda menggumpal tubuh emas. Ekspresi Lindong juga menjadi semakin serius saat dia melihat perisai emas dan kapak emas yang dibentuk secara acak oleh kedua orang misterius ini. Ini adalah zat energi nyata yang terbentuk dari penggunaan energi tubuh emas. Namun, energi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli yang telah melangkah ke tahap 4 Yuan Nirvana. Kalian berdua terlalu berpengalaman untuk memainkan taktik ini di depan kakek Marten. Wajah tampan tikus kecil tampak sedingin es. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya ungu kehitaman menyapu dari segala arah. Akhirnya, ia tampak berubah menjadi mulut besar berwarna gelap yang seolah mampu menelan dunia. Mulut ini menggigit dua bayangan hitam dengan cara yang seperti kilat. Lindong merasakan semacam energi yang agak mirip dengan simbol leluhur yang memangsa dari dalam mulut besar yang gelap itu. Namun, itu tidak semurni simbol leluhur yang memangsa. Sebaliknya, itu dicampur dengan beberapa hal lain. Surga menelan cahaya iblis. Teriakan keras dan dingin tiba-tiba keluar dari mulut tikus kecil. Cahaya ungu kehitaman itu juga muncul dari dalam cahaya hitam ke segala arah pada saat ini. Siang hari berubah menjadi kegelapan. Momentumnya sangat mengejutkan. Tikus kecil akhirnya mulai mengeluarkan kekuatan mengerikan miliknya setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya.